Di bawah langit kelabu dan hujan tipis yang membasahi Govaertsstadion, lahirlah awal musim yang nyaris sempurna. Bukan hanya 5 gol yang menjadi cerita, tapi juga dinding kokoh bernomor 24 yang menutup setiap celah. Calvin Verdonk, nama yang kini tak hanya dielu-elukan di Belanda, tapi juga mulai menggetarkan hati pecinta sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar kemenangan, ini pernyataan. NEC Nijmegen siap mengguncang redivisi. Calvin Verdonk kokoh di benteng. NEC Nijmegen buka musim redivisi dengan pesta 5-0 atas Excelsior. Hujan tipis mengguyur Govaertsstadion sore itu, namun suasana justru menghangat. Riuh sorak penonton membentuk gelombang suara yang membungkus lapangan. Setiap sentuhan bola NEC Nijmegen diiringi sorakan. Setiap tackle bersih disambut tepuk tangan membahana. Di tengah sorotan, seorang bek bernomor punggung 24 berdiri tegak, Calvin Verdonk. Sosok yang namanya kian akrab di telinga publik sepak bola Indonesia. Sejak peluit awal, NEC seperti ingin mengirim pesan keras kepada seluruh redivisi. Mereka siap berbicara banyak musim ini. Gelombang serangan bergulung dari sayap hingga lini tengah, memaksa Excelsior mundur jauh dan terkurung di wilayahnya sendiri. Di tribun, para supporter bersenandung, membentuk irama yang seakan menjadi latar musik dari awal kisah gemilang ini. Dan puncak kemeriahan itu datang bergelombang dimulai dari sepakan jarak jauh Dirk Prapper di menit ke-14, lalu letupan demi letupan yang mengubah skor hingga menjadi pesta 5 gol. Tapi di balik sorotan para pencetak gol, ada Verdonk yang menjaga gerbang pertahanan tetap terkunci rapat, memastikan NEC tak hanya menang, tapi menang dengan kesempurnaan. Dominasi sejak awal. NEC membuka laga dengan tempo tinggi. Prapper memecah kebuntuan lewat sepakan terukur dari luar kotak penalti, memancing adrenalin tuan rumah. Selepas jeda, Koki Ogawa mencuri panggung dengan gol salto spektakuler pada menit ke-52, lalu menambah pundi golnya 7 menit kemudian melalui sundulan yang menghujam gawang Tijman Halle. Brian Linssen memperlebar jarak di menit ke-67, dan Tajon Cherny menutup pesta pada menit ke-82 lewat titik putih. Skor 5-0 bukan sekadar angka, tapi pernyataan bahwa NEC siap bersaing di papan atas Eredivisie 2025/26. Peran sentral Calvin Verdonk. Bagi Calvin Verdonk, laga ini menjadi panggung unjuk kualitas. Menempati posisi bek tengah kiri dalam formasi 3 bek, pemain 28 tahun itu mencatat 7 tackle sukses dan 1 blok penting. Akurasinya dalam membangun serangan pun terukur, dengan 79% umpan tepat sasaran, termasuk 3 umpan panjang akurat yang membuka ruang bagi lini depan. Performa ini menegaskan perannya bukan hanya sebagai tembok kokoh, tapi juga sebagai penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Publik Indonesia pun patut berbangga, sebab Verdonk tampil dengan level yang bisa menjadi inspirasi bagi pemain tanah air. Sinyal positif di awal musim. Kemenangan ini menempatkan NEC di puncak klasemen sementara dengan 3 poin, unggul 2 poin atas Go Ahead Eagles dan Fortuna Sittard yang berbagi angka 1-1 di laga pembuka. Menariknya, 2 pemain Indonesia lain Dean James Go Ahead Eagles dan Justin Hubner Fortuna Sittard juga turun sebagai starter di laga mereka masing-masing. Bagi pelatih Dick Schroeder, hasil ini adalah modal berharga. Dengan performa kolektif yang tajam di depan dan solid di belakang, NEC Nijmegen seolah ingin memastikan bahwa musim ini mereka bukan sekadar penggembira di Eredivisie. NEC Nijmegen memulai musim Redivisi 2025/26 dengan ekspektasi tinggi. Setelah finish di papan tengah musim lalu, pelatih Dick Schroeder menegaskan ambisi tim untuk naik level dan bersaing di zona Eropa. Dengan tambahan amunisi di lini serang dan kestabilan di lini belakang yang dikomandoi Calvin Verdonk, NEC berangkat ke laga pembuka melawan Excelsior dengan rasa percaya diri. Sore itu, hujan tipis menambah nuansa dramatis. Supporter NEC, yang dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di Belanda, memenuhi stadion dengan nyanyian dan koreografi warna merah hijau. Sorak-sorai tak pernah berhenti, bahkan saat bola berada di area pertahanan sendiri. Setiap tackle bersih, setiap sapuan bola, setiap umpan akurat dari Verdonk mendapat sambutan hangat dari tribun. Pertandingan baru berjalan 14 menit saat Dirk Prapper mencetak gol pembuka dengan tendangan jarak jauh yang melengkung indah ke sudut gawang.
Gol ini menjadi pemicu Nak untuk terus menekan. Prepper, Ogawa, dan Linsen beberapa kali mengancam gawang Tijman Hele. Sementara Verdonk memimpin garis belakang dengan disiplin tinggi, mematahkan upaya serangan balik Excelsior. Selepas jeda, panggung diambil alih oleh Koki Ogawa. Penyerang Jepang ini mencetak gol salto spektakuler di menit ke-52 sebelum menambah gol keduanya 7 menit kemudian lewat sundulan. Brian Linsen ikut menyumbang gol di menit ke-67, memanfaatkan umpan tarik yang matang. Pesta ditutup oleh Tajon Cherny lewat eksekusi penalti di menit ke-82. Statistik Verdonk di laga ini berbicara banyak. 7 tackle sukses, 1 blok krusial saat skor masih 1-0, 79% akurasi umpan, 3 umpan panjang akurat yang memicu peluang berbahaya. Sebagai bek kiri dalam formasi 3 bek, Verdonk bukan hanya palang pintu, tapi juga penghubung distribusi bola dari belakang ke lini tengah. Visinya dalam membangun serangan membuat Nak punya transisi yang mulus. Dick Schroeder mengandalkan pressing tinggi, memaksa Excelsior kehilangan bola di area mereka sendiri. Lini belakang solid, gelandang kreatif, dan penyerang klinis kombinasi yang membuat Nak mendominasi. Kemenangan 5-0 ini menempatkan Nak di puncak klasemen sementara. Lebih dari sekadar 3 poin, ini menjadi sinyal bahwa Nak siap bersaing dengan klub-klub top seperti Feyenoord, PSV, dan Ajax. Calvin Verdonk, yang sudah akrab di telinga publik sepak bola Indonesia karena proses naturalisasi, tampil prima. Ditambah Dean James di Go Ahead Eagles dan Justin Hubner di Fortuna Sittard, awal musim Redivisi 2025/26 menjadi salah satu yang paling beraroma Indonesia. Awal laga, dominasi langsung tuan rumah. Pada menit-menit awal, Nak langsung tancap gas dengan formasi menyerang yang mengandalkan sayap-sayap cepat. Excelsior yang masih mencoba menyesuaikan permainan, terpaksa mundur ke wilayah bertahan. Calvin Verdonk, yang ditempatkan sebagai bek kiri dalam skema 3 bek, tidak hanya menjaga sisi pertahanan, tetapi juga rajin membantu build-up serangan. Menit ke-14, Dirk Prapper membuka pesta gol dengan tendangan jarak jauh yang melengkung melewati kiper Excelsior. Gol ini sontak membakar semangat pemain dan pendukung Nak. Prapper sendiri menunjukkan kepercayaan diri luar biasa dengan mengambil tembakan dari luar kotak penalti. Tengah babak pertama, kontrol penuh lapangan setelah gol pembuka, Nak tidak menurunkan tempo. Mereka menjaga tekanan di lini tengah dan mengisolasi lini serang Excelsior. Verdonk terlihat sering naik membantu penguasaan bola, memotong jalur umpan lawan, dan mengantisipasi serangan balik. Babak kedua, ledakan gol dan kejayaan Nak selepas jeda, pesta gol mulai terbuka lebar. Menit 52. Koki Ogawa mencetak gol salto yang spektakuler yang membuat tribun bergemuruh. Menit 59, Ogawa kembali mencetak gol lewat sundulan tajam yang tak mampu dibendung kiper. Menit 67, Brian Linsen memperlebar keunggulan dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti. Menit 82, Tajon Cherny menutup pesta gol lewat eksekusi penalti yang tenang. Di sepanjang babak kedua, Verdonk tetap kokoh. Dia membuat 7 tackle dan beberapa sapuan bola penting, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Excelsior. Latar belakang Calvin Verdonk lahir pada 1 Januari tahun 1997 di Nederland dan mulai karir profesionalnya di Feyenoord, salah satu klub elit Belanda. Dengan pengalaman di berbagai klub Eredivisie, Verdonk dikenal sebagai bek tangguh yang punya visi bermain sangat baik. Alur karier setelah berkelana di beberapa klub Eredivisie dan Eerste-Divisie, Verdonk menemukan tempat yang pas di NEC Nijmegen. Di sana, ia berkembang menjadi sosok yang menjadi andalan lini belakang sekaligus jembatan serangan. Proses naturalisasi dan ikatan dengan Indonesia. Seiring dengan proses naturalisasi yang tengah berjalan, Calvin Verdonk menjadi sorotan publik Indonesia. Kehadirannya memberi harapan besar untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia, terutama di lini belakang yang selama ini jadi titik lemah. Dick Schroeder memanfaatkan Verdonk sebagai bek kiri dalam formasi 3 bek yang fleksibel. Dalam sistem ini, Verdonk harus memiliki kemampuan bertahan mumpuni sekaligus cepat mengalirkan bola ke lini tengah dan depan. Kemampuan passing, 79% akurasi umpan total,
dengan 3 umpan panjang yang membuka peluang, membantu menjaga ritme serangan dan mengurangi tekanan lawan. Defensif, 7 tackle sukses dan 1 blok penting. Disiplin posisi tinggi membuat Knicks sulit ditembus lawan lewat sisi kiri pertahanan. Knicks mengadopsi gaya pressing agresif yang membuat Excelsior kesulitan mengembangkan permainan. Mereka memanfaatkan kecepatan winger dan kreativitas gelandang tengah untuk menggempur pertahanan lawan. Transisi. Dengan Verdonk sebagai penghubung lini belakang ke tengah, transisi berlangsung cepat dan efektif. Seringkali umpan panjang akurat Verdonk membuka ruang bagi penyerang seperti Ogawa dan Prapper. Setelah pertandingan, Schreuder memuji performa tim secara keseluruhan, tapi menyoroti Verdonk sebagai pilar penting. Kelvin menunjukkan konsistensi dan profesionalisme yang luar biasa. Dia bukan hanya bertahan dengan baik, tapi juga membantu serangan dengan sangat efektif. Media Belanda menyoroti kemenangan ini sebagai pembuka musim yang impresif bagi Knicks dan menempatkan Verdonk sebagai salah satu pemain kunci yang patut diwaspadai lawan. Selain Kelvin Verdonk, musim ini Eredivisie juga menjadi panggung bagi 2 pemain keturunan Indonesia lainnya. Dinjai Musegowa Hedijels yang juga turun sebagai starter. Justin Hubner Fortuna Sittard, pemain muda yang menunjukkan perkembangan positif. Ini memperlihatkan semakin terbukanya peluang bagi pemain berdarah Indonesia untuk berkarier di level elite Eropa. Dengan kemenangan telak ini, Knicks menunjukkan bahwa mereka siap untuk bersaing ketat di papan atas. Jika konsisten, mereka punya peluang untuk masuk zona Eropa dan memberikan kejutan musim ini. Bagi Verdonk, performa gemilang ini bisa membuka peluang panggilan ke tim nasional Indonesia, yang tentu akan menjadi momentum besar bagi sepak bola tanah air.